Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan BTTH Kaisar Api episode 14. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di ruang di mana Xiaoyan berada di luar kuali obat, setelah raungan keras Xiaoyan, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya semuanya terbagi menjadi 3 helai dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan berkumpul menuju 3 tumpukan bahan obat di kuali obat. Dengan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi, 3 kekuatan yang menemui jalan buntu di luar kuali obat secara bertahap melunak, dan bahkan ada tanda-tanda bahwa mereka akan bergabung. Oh, dengan menggunakan kekuatan khusus api peri api untuk menghilangkan faktor kekerasan dalam 3 bahan obat, ditambah dengan masuknya energi spiritual dunia sekitar, kekuatan 3 bahan obat dapat diseimbangkan dan mudah digabungkan. Sungguh luar biasa. Bai Suhui Chang melihat teknik terampil Xiaoyan di depannya, dan berkata kepada anggota asosiasi yang bingung di bawah. Mata dan nadanya tidak menyembunyikan pujiannya untuk Xiaoyan. Penghapusan faktor kemarahan seharusnya merupakan efek dari api. Tampaknya semangat api anak ini agak berbeda. Tapi dia benar-benar anak yang baik. Bai Su berkata pelan dalam hatinya, lalu menatap Wakil Presiden Bai Ruo, dan membisikkan beberapa patah kata di telinganya, lalu Wakil Presiden Bai Ruo meninggalkan area penilaian. Dia berjalan tergesa-gesa seolah-olah akan melakukan sesuatu. Jangan coba-coba merampokku. Wanita berambut perak Yueru menatap Wakil Presiden yang pergi, tampaknya menebak beberapa alasan, lalu berkata dengan suara rendah dan dingin. Tepat seperti yang dikatakan Presiden Bai Su, Xiaoyan sedang menggunakan kekuatan melahap kehampaan dan melahap api yang tersisa di tubuh Xiao Yi untuk membuang semua faktor kekerasan dalam ketiga bahan obat tersebut, dan mengumpulkan aura langit dan bumi untuk mengisi kembali energi bagi ketiga bahan obat tersebut, sehingga ketika ketiga energi tersebut mencapai keseimbangan, penyatuan akan menjadi hal yang wajar. Waktu berlalu dengan cepat, dan saat semua orang memuji keterampilan meramu obat yang luar biasa milik Xiaoyan, penggabungan ramuan obat juga dimulai secara perlahan. Mata Xiaoyan yang awalnya sedikit tertutup juga perlahan terbuka saat ini, menatap kuali obat dengan ekspresi bermartabat. Di dalam api yang membumbung, ada 3 kelompok atau obat cair, atau benda seperti debu. Ketiga jenis benda ini ada. Meskipun benda itu terlihat tidak mencolok, benda itu dipenuhi dengan kekuatan obat murni yang kuat dan mengejutkan. Dunia kecil ini hampir menyerap energi spiritual dunia, jadi kamu pasti sudah jenuh, kan? Kalau begitu, saatnya untuk mulai menyatu menjadi pil. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan kekuatan jiwa untuk menguraikan energi ketiganya untuk mencapai keseimbangan, lalu mengendalikan api untuk menyerang bahan-bahan obat. Jelas sudah waktunya untuk mulai menyatukan ramuan. Xiaoyan mengendalikan api untuk menyerang 3 tumpukan cairan secara perlahan. Cairan dari ketiga bahan obat tersebut telah didamaikan dan diseimbangkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Mereka tidak saling mengimbangi seperti yang terjadi di awal, tetapi mulai menyatu secara perlahan. Berhasil, kata Xiaoyan dengan penuh kegembiraan. Awalnya, Xiaoyan hanya memiliki mentalitas untuk mencobanya. Jika kali ini dia gagal, dia masih memiliki 2 kesempatan. Meskipun kekuatan menelan kehampaan menelan peradangan memang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam bahan obat, tetapi semua ini hanyalah teori Xiaoyan, bersemangat. Langkah selanjutnya adalah menunggu semua bahan obat menyatu menjadi pil, dan menyambut Dan Lei. Setelah itu, Xiaoyan menepuk kakinya dan duduk, karena dia tahu bahwa bahkan jika faktor kekerasan dalam bahan obat dihilangkan, mereka akan dapat menyatu dengan lebih baik dan lebih cepat, juga merupakan proyek yang memakan waktu. Bagaimanapun juga, itu adalah ramuan tingkat kaisar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Alkimia adalah hal yang sangat menyita waktu. Terutama pemurnian pil obat tingkat tinggi seperti itu seringkali membutuhkan waktu 10 hari setengah bulan untuk disempurnakan. Situasi ini tidak jarang terjadi. Mengenai situasi ini, para anggota asosiasi yang menyaksikan penelitian itu juga menyadari hal itu, sehingga mereka tampak tidak sabar karena harus menunggu lama. Sebagian besar orang yang dapat menyaksikan adalah anggota asosiasi yang memiliki kekuatan dan status tertentu. Kesabaran yang diperlukan tentu saja merupakan suatu keharusan. Di bawah tatapan mata penuh harap yang tak terhitung jumlahnya, waktu pun berlalu dengan tenang. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu dengan tenang. Semua orang memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan akhir-akhir ini,
dan segera jelas bahwa bagian pertama dari penyempurnaan kekuatan bahan obat telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah menghadapi kesengsaraan guntur dan yang disebut kesengsaraan guntur dan mengacu pada pemurnian pil obat yang melampaui peringkat ke-8 dan seterusnya, yang akan memicu penglihatan langit dan bumi. Orang-orang menyebut malapetaka semacam ini sebagai kesengsaraan guntur dan banyak apoteker akan meminta yang kuat untuk membantu melindungi hukum saat memurnikan pil obat tingkat tinggi, karena kesengsaraan guntur dan terlalu ganas, dan jika seseorang tidak berhati-hati, dan akan menghancurkan orang dan mati. Semua orang yang hadir sangat menyadari keganasan kesengsaraan guntur dan terutama jika pil yang disempurnakan oleh Xiaoyan adalah tingkat kekaisaran, tingkat guntur pil yang mengerikan hanya akan lebih berbahaya. Saya harap Anda tidak mengecewakan kami. Seorang alkemis yang kuat memang kuat, tetapi kesengsaraan dan Lei tidak sesederhana itu. Wanita berambut perak Yueru tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan di arena dengan sedikit khawatir. Entahlah kenapa, tapi menurutku anak ini sangat pandai berbudi luhur, dan kurasa anak ini pasti punya rahasia, jadi lihat saja penampilannya. Baisu jelas melihat kekhawatiran Yueru dan berkata. Wanita berambut perak itu menatap Xiaoyan lalu Baisu, seolah sedang berpikir. Di tengah dunia yang agak panas, tiba-tiba terdengar suara guntur yang rendah dan teredam di angkasa. Kemudian, banyak sekali pasang mata yang bergegas melihat ke atas. Mereka melihat awan gelap muncul di angkasa. Namun, di tengah awan gelap ini, terdengar suara guntur yang rendah. Penampakan itu jelas-jelas adalah wujud dan Lei. Oh, fluktuasi seperti ini ya. Baisu menatap Xiaoyan dengan sedikit tawa di dalam hatinya, dia benar-benar anak yang kuat. Seperti yang kita semua tahu, jika pil obat tingkat 8 dapat memanggil guntur pil 9 warna, itu berarti ia telah memasuki ruang lingkup pil obat tingkat 9, dan apa yang akan terjadi pada pil obat tingkat kaisar di luar tingkat 9. Xiaoyan fokus mengendalikan fusi bahan obat tanpa bertanya tentang urusan luar negeri, membuka matanya dan berteriak, bangun. Akhirnya, fusi itu berhasil, dan awan gelap yang mengeluarkan seberkas cahaya hijau membumbung tinggi ke langit. Awan petir di langit sudah mulai berubah. Seruan yang tak terbayangkan dari luar lapangan tiba-tiba bergema di dunia ini, membaca Kansu. Seketika, semua tatapan di asosiasi itu langsung tertuju pada awan petir di atas kepala Xiaoyan. Seperti yang diharapkan, mereka melihat bahwa seiring dengan melonjaknya awan petir, dan Lei yang semula tak berwarna mulai berubah lagi. Melihat pemandangan ajaib ini, wajah semua orang menjadi tercengang, Xiaoyan benar-benar melakukannya. Bagus sekali, ini luar biasa. Sementara banyak orang tercengang, beberapa orang akhirnya sadar terlebih dahulu, dan langsung berteriak kegirangan. Hari ini, Xiaoyan membiarkan mereka menyaksikan keajaiban dengan mata kepala mereka sendiri. Di atas panggung batu di kejauhan, jantung Yueruti yang berada di tenggorokannya akhirnya berdebar kencang pada saat ini, tangan gioknya menepuk-nepuk payudaranya yang montok, dan senyum cerah dan menawan perlahan mengembang di pipinya. Dia benar-benar berhasil. Warna awan petir terus berdetak, 1 warna dan 2 warna, 9 warna. Hebatnya, ia melompat dari awan petir yang tidak berwarna menjadi awan petir 9 warna dalam sekejap. Ini belum berakhir. Tepat pada saat 9 warna dan Lei muncul, aroma harum yang misterius terpancar dari kuali obat, lalu semburan cairan seperti tetesan air hujan jatuh dari langit. Dan Yu, dan Lei 9 warna, hujan dan di seluruh langit. Ini adalah pertama kalinya semua orang melihat teknik penyulingan obat yang begitu hebat. Para anggota asosiasi yang hadir tidak dapat menahan rasa dendam dalam tubuh mereka dan bahkan jiwa mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak dibaptis. Mendapat sublimasi yang sama, orang baik, dan Lei 9 warna, langit penuh dengan hujan dan simbol kelahiran pil kelas 1 dari Ordo Kaisar. Baisu tertawa saat melihat penglihatan langit dan bumi ini. Bagaimana kau akan menghadapi petir 9 warna ini? Ini bukan tiang gantungan biasa untuk tingkat ke-8 dan ke-9.